إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو خالف الموالة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ولو خالف لن لمن نلياني walau khalafa lan lamun nulayani sapa qari sapa wong kang maca Al-Qur'an al-muwalata ing nuli-nuli. Masih membahas tentang etika membaca Al-Qur'an sesuai urutannya. Kalau ndak urut gimana hukumnya? Walau khalafa lan lamun nulayani sapa qari al-muwalata ing nuli-nuli faqara mongko maca sapa qari suratan ing surat suratan ing surat la tali kang orang ngiring-iringi apa surat al-ula ingkang awal au khalafa utawa nulayani sapa qari at-tartiba ing urut-urut faqara'a nuli maca sapa qari suratan ing surat summa qara'an uli kari-kari maca sapa qari suratan ing surat qablaha kang tetep ing dalam sadurunge surat zaza mongko nang apa khalafa jaza mongko wenang apa khalafa faqad ja'a mongko teman-teman teko bidzalika kelawan mengkono khalafa atau kalau kita pakai masdarnya khalful muwalat wa khalfut tartib. Faqad jaa maka teman-teman teko bidzalika kelawan mengkono khalafal muwalat atau pakai masdarnya khalful muwalat. Atharun apa pira-pira dawuh kasiratun kang akeh. Waqad qara'alan teman-teman maca Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sapa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah taala anhu saking Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah membaca pas waktu salat fir raqatil ula ing dalam rakaat kang awal. Fir raqatil ula ing dalam rakaat kang awal membaca minas subhi saking salat subuh. Rakaat pertama salat subuhnya Sayyidina Umar bil kahfi ay bi suratil kahfi kelawan maca surat al-kahfi. Hebat ini. Rakaat pertama baca surat al-kahfi, perlu kita tiru. Wa fasani wa fisaniatilan ing dalam rakaat kang nomor 2 bi suratil Yusuf. Kelawan surat Yusuf. Wah, ini tambah hebat. Waqat qarahalan teman-teman ngukumi makruh sapa jama'atun sapa golongan ulama mukhalafat tartibil mushafi ing nulayani urut-urutani mushaf. Waqad qarahalan teman-teman ngukumi makruh jama'atun sapa jamaah golongan ulama mukhalafat tartibil mushafi ing nulayani urut-urutani mushaf. Warawalan ngriwayatakan Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud anil Hasan saking Sayyidina Hasan annahu sa'tuhuni al-Hasan al-Hasan kana iku ono sapa al-Hasan kana annahu sa'tuhuni Sayyidina Hasan kana iku ono sapa al-Hasan yakrahu iku sengit sapa al-Hasan mukhalafat tartibil mushafi ing nulayani urut-urutani mushaf wa bi isnadihi lan kelawan sanate hadis as-sahihi kang sahih ana Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
annahu saduhni kelakuan kila iku den dawakan lahu maring Abdullah bin Mas'ud. Annahu saduhni kelakuan kila iku den dawakan lahu maring Abdullah bin Mas'ud apa dawuh inna fulanan yaqra'ul Qur'ana mangkusan. Dimana kalau ada orang laki-laki atau perempuan yang baca Al-Qur'annya dari belakang ke depan. Inna fulanan sa'tuhuni fulan. Fulan ini bisa bermakna seseorang. Yaqra'u iku maca sapa fulan Al-Qur'ana ing maca Al-Qur'an mangkusan hale den wolak-walik. Baca Al-Qur'annya suratnya tidak urut ya. Mangkusan hale den wolak-walik faqala nuli dawuh atau nuli jawab sapa Abdullah bin Mas'ud. Faqala nuli jawab sapa Abdullah bin Mas'ud ing jawabane dzalika mangkusul qalbi. Dzalika utawi mengkono-mengkono fulan. Mangkusul qalbi iku wong kang den wali atini. Orang itu sudah terbalik hatinya. Nauzubillah. Mangkusul qalbi iku wong kang den wali atini. Kemudian wa amma qira'atus surati anapun utawi maca surat min akhiriha saking akhire surat. Wa amma qira'atus surati anapun utawi maca surat Al-Qur'an maksudnya min akhiriha saking akhire surat ila awwaliha maring awali surat famamnuun mongko iku den cegah man an kalawan penyegah muakkadan kang den kokohaken. Famamnuun mongko iku den cegah man an kalawan penyegah muakkadan kang den kokohaken. Fa innahu mongko saatuhune qira'atus surat min akhiriha ila awwaliha. Wa amma qira'at fa innahu mongko saatuhune qira'atus surat min akhiriha ila awwaliha yudhibu ba'da durubil ijaz. Yudhibu iku ngilangaken apa qira'atus surat min akhiriha ila awwaliha ba'da durubil ijazi ing sebagiani pira-pira wernane ngapesaken musuh. Ijaz itu melumpuhkan musuh, melemahkan terhadap musuh. Ba'da durubil ijazi ing sebagiani pira-pira wernane atau pira-pira macemi ngapesakene musuh. Wa yazilu wa yuzilu lan ngilangaken apa qira'atus surat min akhiriha ila awwaliha. Wa yuzilu lan ngilangaken apa qira'atus surat min akhiriha ila awwaliha hikmat tartibil ayat ing hikmahe tartibi pira-pira ayat. Hikmat tartibil ayat ing hikmahe urut-urutane pira-pira ayat. Wa qad rawalan teman-teman ngriwayataken Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai al-Imam kang dadi imam at-tabi'i kang bangsa tabi'in. Generasi kedua setelah sahabat. At-tabi'i kang bangsa tabi'in al-jalil kang agung wal imam lan dadi imam kama imam. Wal imam lan imam rupane Malik bin Anas, rupane Imam Malik bin Anas, bukan imam itu ya. Tapi Imam Malik bin Anas. Annahuma sa'tuhuni Ibrahim lan Imam Malik bin Anas. Annahuma sa'tuhuni Ibrahim an-Nakhai wal Imam Malik bin Anas karaha iku ngukumi makruh sapa karuni. Karaha iku ngukumi makruh sapa karuni dalika ing mengkono-mengkono qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha. Wa anna Malikan lan satuhune Imam Malik kana iku ana sapa Imam Malik yu'ibuhu iku nyela sapa Malik mencela. Yu'ibuhu iku nyela sapa Imam Malik
hu ing dalik. Wa yaqulu lan dawu sapa Imam Malik, hada azimun, hada utawi iki qira'atu surati min akhiriha ila awaliha azimun iku dosa gedhe. Azimun iku dosa gedhe, dosa besar. Masa baca Al-Qur'an dari belakang ke awal. Tapi wa amma ta'limu sibyan anapun utawi mulang pira-pira bocah min akhiril mushafi saking akhiri mushaf ila awaliha maring awali mushaf fahasanun mongko iku bagus. Fahasanun mongko iku bagus. Laisa ora ono apa taklim min hadzal bab iku setengah saking iki bab. Fahasanun mongko iku bagus, laisa ora ono apa taklim min hadzal bab iku saking iki bab. Fa inna dzalika mongko satuhune mengkono-mengkono taklim qiraatun iku maca mutafasilatun kang pisah-pisah. Qiraatun iku maca mutafasilatun kang misah-misah fi ayyamin ing dalam pira-pira dina mutaaddidatin kang wewilangan. Waktu-waktu tertentu. Fi ayyamin ing dalam pira-pira dina mutaaddidatin kang wewilangan ma'ama ing dalam sertane barang fihi kang tetep ing dalem ma min tashilil hifdi bayani gampangaken ngafal. Ma'ama ing dalam sertane barang sertane perkara fihi kang tetep ing dalem ma min tashilil hifdi bayani gampangaken ngafalaken Al-Qur'an alaihim ing atase sibyan. Alaihim ing atase sibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang etika kita membaca Al-Qur'an sesuai urutannya. Kemarin kita sudah membahas tentang ketika salah satu dari kita membaca Al-Qur'an dan sudah mengetahui dan menganut satu qiraah daripada imam yang 7, maka orang yang tadi itu harus meneruskan melanjutkan qiraahnya dan jangan sampai membaca qiraah terhadap qori-qori yang lain. Kalau kita membaca Al-Qur'annya pakai riwayat Asim, ya, maka selama itu juga kita dianjurkan untuk menekuni dan mempelajari qiraahnya riwayatnya Imam Asim, diriwayati Hafs. Ya. Itu penting. Ya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Qur'an di masjid ini pakai riwayat Imam Nafi. Ya. Di masjid itu kita membaca riwayatnya Imam Ibnu Katsir. Ya. Di masjid sebelah kita membaca riwayatnya Imam Hamzah. Kemudian di musalla sebelah kita membaca riwayatnya Imam Asim, kemudian Abu Amr, Imam Al-Kisai dan Imam Ibnu Amir. Ini yang tidak begitu baik. Kalau kita sudah menekuni ya, satu bacaan dari qiraah imam yang 7, maka seharusnya bagi kita untuk mempelajari bacaan itu, bacaannya Imam riwayat Asim. Kalau kita bacaannya adalah Asim biriwayati Hafs, ya, itu. Ya, seperti kita yang sudah kita baca ya, dan kita pelajari kemarin, ya, seperti Malik Yaumiddin itu riwayat Asim. Ya. Kalau kita bacanya Maliki Yaumiddin, ya, itu sudah riwayat Imam Nafi dan Imam Ibnu Katsir. Ya. Apakah tidak boleh? Boleh. Yang penting kita tahu ilmunya. Tidak apa-apa. Kita ngaji baca riwayatnya Imam Hamzah. Ya. Jadi baca siratos shad itu bisa dibaca sin. Ya. Jadi siratal ladzi bukan baca siratal. Ya. Ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya tidak masalah. Ya. Dan harus kita pelajari ilmu yang seperti itu tentang riwayat-riwayat tentang kesanatan Al-Qur'an yang sudah mutawatirah yang sambung kepada Rasulullah. Itu harus kita pelajari. Jangan riwayat yang kita punya yang sudah kita pelajari kita putus. Artinya dari kita tidak ada yang mau belajar. Seperti riwayat Imam Qalun itu baca Suratal ladzina an'amta alaihimu, bukan alaihim. Tapi macam-macam baca ini di tengah-tengah masyarakat darusan sampean hataman baca
alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladhdallin. Kisru dikit ya. Khawatir ini memicu terhadap fitnah. Ini juga yang tidak baik. Maka langkah yang baik bagi kita untuk mempelajari qiraah, bacaan kita cukup mempelajari satu riwayat saja. Riwayatnya kita ya seperti riwayat Asim. Nah, itu. Kemudian juga selanjutnya tentang sunnah-sunnah membaca surat. Ya. Jadi yang sunnah ketika membaca surat ya, itu harus berurutan. Harus ada urutannya. Jangan kita membaca pas waktu sholat khususnya. Ya. Ini membaca surat yang di rakaat pertama, misalnya surat apa? Idza jaa nasrullah. Maka rakaat yang kedua yang sunnah apa? Setelah idza jaa maka surat Tabbat. Itu yang sunnah. Ya. Jadi jangan sampai ya, ini yang sunnah ya. Ya kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala. Jadi yang sunnah ketika kita sholat kemudian baca surat ba'dal fatihahnya, maka yang sunnah itu secara berurutan. Ya, misalnya membaca surat Alam Tara Kaifa di rakaat pertama, maka di rakaat yang kedua membaca surat Li'ila fi Quraisy. Ya, itu yang sunnah. Kecuali memang ada tuntunan syariat. Ya. Kecuali memang ada anjuran dari syariat, rakaat pertama harus baca ini, rakaat yang kedua harus baca itu. Ya. Tidak berurutan, contohnya di surat ketika sholat subuh ya. Di sholat subuh khususnya di hari Jumat. Jadi rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, di rakaat kedua membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal al-insan. Itu ada syariat yang menganjurkan untuk membaca surat dengan cara terpisah, tidak secara berurutan. Itu. Kemudian walau khalafal muwalata faqra suratan latalil ula aw khalafat tartib ya. Kalau sekarang ada qori orang yang baca Al-Qur'an ya. Kegiatan kita misalnya setelah sholat ingin tampil beda ya. Jadi mundur ya. Dari belakang dulu kemudian ke depan bacaannya. Gimana yang seperti ini ya, walau khalafal muwalata faqra suratan latalil ula au khalafat tartib faqra suratan summa qara suratan qabla hajazah. Boleh ya. Jadi sebenarnya tidak masalah membaca Al-Qur'an ya, itu dengan cara suratnya artinya tidak urut seperti yang di depan. Yang di depan itu secara urut, tapi yang kedua ini kalau sudah beda dengan yang pertama artinya tidak urut suratnya ya. Baca surat Tabbat kemudian idza jaa nasrullahi wal fath kemudian inna a'taina kal kausar kemudian setelahnya lagi apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Setelahnya lagi adalah li'ila fi Quraisy. Ya, setelahnya lagi adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelahnya lagi adalah wailul likulli humazatil lumazah. Setelahnya lagi adalah wal asri. Setelahnya lagi adalah alhaqumut takasur. Masa ndak hafal? Itu sudah rutinan Ramadan kalian ya. Baca seperti itu tidak masalah ya. Tapi yang sunnah seperti tadi, yang sunnah itu secara berurutan. Kalau kita ngurutnya sekarang tidak sama, artinya loncat ya, maka itu boleh. Tapi faqad ja bidzalika asarun. Memang ada hal-hal atau dalil yang memang memperbolehkan membaca surat pakai model yang seperti itu. Ini juga dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Umar ketika membaca suratnya fi raqatil ula. Ini Sayyidina Umar ini punya istiqomah satu hari hatam. Satu hari hatam ya. Kadang satu hari satu malam 3 hataman ya. Satu hari satu malam itu sampai 4 hataman. Ini luar biasa ya. Itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar fi raqatil ula pada rakaat pertama dari salat subuhnya ini membaca surat Al-Kahfi. Ini ya. Jadi rakaat pertama salat subuh ya, ini membaca surat Al-Kahfi setengah juz lebih. Ini kalau kita terapkan ini banyak barokahnya. Di samping kita ittiba kepada Sayyidina Umar ya, juga kita mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an di waktu sholat subuh.
Tapi saya yakin kalau kita pakai yang seperti ini jamaahnya tinggal satu, ya. Bisa jadi tinggal imamnya saja, ya. Ya. Subuh pakai surat Al-Kahfi, ya. Dan rakaat kedua ini Sayyidina Umar pas waktu sholat subuhnya membaca surat Yusuf, juz berapa? Juz 2, juz 11, Al-Kahfi juz 15, surat Yusuf juz 12, ya. Jadi tidak urut. Sayyidina Umar pas waktu itu tidak urut baca suratnya. Dari belakang dulu, Kahfi dulu, kemudian langsung juz 12, 15 ke 12 maju apa mundur? Mundur. Ini yang dibuat dalil oleh para ulama, boleh kita membaca surat dalam Al-Quran ini tidak secara berurutan, tidak sesuai urutannya. Tapi yang sunnah, tuntunan syariat itu membaca Al-Quran secara berurutan. Jadi ketika membaca surat Al-Baqarah, setelah itu membaca surat Al-Imran, setelah Al-Imran kita membaca surat An-Nisa, setelah surat An-Nisa kita membaca surat Al-Maidah, setelah surat Al-Maidah kita membaca surat Al-An'am, bukan Al-In'am. Al-An'am. Imam barusan baca surat Al-In'am, ada, ya. Surat Al-An'am, ya, itu penting, ya. Jadi yang sunnah membaca surat itu secara berurutan. Kita sholat ingin mendapatkan kesunatan daripada membaca surat urutannya, ya baca secara berurutan. Nah, itu. Apa dalilnya? Sayyidina Umar pernah melakukan yang asalnya juz 15 kemudian juz 12. Di rakaat kedua surat Yusuf, di rakaat pertama surat Al-Kahfi. Ya, ini perlu kita terapkan ini. Ya. Tapi waqad karaha jama'atun mukhalafat tartibil mushaf, dan banyak dari golongan para ulama itu tidak suka tentang baca Al-Qur'an secara tidak berurutan. Ya, menyalahi tertib itu tidak setuju para ulama. Warawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrahu mukhalafat tartib bil mushaf. Juga Sayyidina Hasan juga tidak suka membaca Al-Qur'an itu menyalahi urutannya. Dan juga dengan sanadnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud, di situ dikatakan kepada Abdullah bahwa ada seseorang yang membaca Al-Qur'an itu mangkusan, dibolak-balik, artinya tidak berurutan. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kemudian ke depan, ke belakang lagi, ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika ada orang yang seperti itu? Faqala dzalika mangkusul qalbi. Orang tadi itu, orang laki-laki itu, orang perempuan tadi itu, orang tua tadi itu yang membaca Al-Qur'an dengan cara bolak-balik, tidak berurutan, itu kata Abdullah bin Mas'ud mangkusul qalbi. Orang itu hatinya terbalik, ya. Orang itu hatinya terbalik. Terbalik atena. Kalau membaca Al-Qur'an itu loncat-loncat, itu. Ini menurut Abdullah bin Mas'ud dan sanadnya sahih. Kemudian wa amma qira'atu surat min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkadan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, membaca surat sekarang dari akhir sampai awal, ini yang tidak boleh. Jadi baca Fatihah hitung mundur, ya. Jadi misalnya apakah ada itu? Anda hafal kalau mundur dihitung mundur, ya. Ya, misalnya kita membaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sekarang inna syani'aka huwal abtar ditaruh pertama. Dari akhir kemudian ke awal. Inna syani'aka huwal abtar fasholli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Ini yang tidak boleh. Mamnuun man'an muakkadan, sangat dilarang. Sekalipun sampean punya hafalan yang sangat kuat, kan banyak sekarang. Anak kecil ataupun anak dewasa, besar muda, laki-laki perempuan yang punya hafalan yang kuat, ini terkadang membaca Al-Qur'an dari belakang ke depan, ya. Jadi surat Al-Baqarah dari belakang sampai ke depan, sampai Al-Fatihah. Saking hafalannya kuat, ya.
Sekalipun kita punya kekuatan hafalan yang seperti itu, lebih baik tidak usah. Ya. Ambil yang sunnah saja secara berurutan. Kan banyak sekarang, coba kita. Ya. Di media-media yang menampilkan bahwa anak ini sudah hafal sekian juz, ya, yang ditempuh 2 hari. Ya. Jadi 5 juz ditempuh 2 hari misalnya. Atau 30 juz ditempuh 1 hari. Dibuka atau tidak dibaca. Ini punya hafalan yang kuat sehingga hafalannya diuji dengan cara mundur. Ya. Jadi baca Fatihahnya itu tidak secara urutan. Ya, contohnya seperti tadi, apa? Inna syani'aka huwal abtar, kemudian fasholli rabbika wanhar, kemudian inna a'taina kal kautsar. Tak urut ya. Kalau saya tidak mampu seperti itu. Ya. Tidak mampu dari belakang ke depan. Sekalipun kita mampu, seharusnya kita harus mencari yang sunnah. Itu sangat dilarang. Karena fa innahu yudhibu ba'da durubil ijaz. Karena membaca dengan cara yang seperti itu dari akhir surat sampai awal surat, ini dapat menghilangkan terhadap ijaznya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mengandung ijaz. Ya, di antara ijaz itu maksudnya melemahkan. Ya, melemahkan terhadap musuh. Ya, itu namanya i'jaz. Fi'il madinya adalah a'jaza yu'jizu i'jazan. Ya, itu. Isim fa'ilnya adalah mu'jiz. Jadi membaca Al-Qur'an dari akhir sampai awal, ya, tidak urut, ya, ini dapat menghilangkan terhadap i'jaznya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu indah, ya. Al-Quran itu sangat begitu mulia. Susunannya sudah bagus. Ya. Tapi kalau sudah dari belakang ke depan ini, maka keindahan Al-Quran itu akan hilang. Ya. Coba kita ngaji Al-Quran tidak urut. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Kita mundur misalnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa terus? Setelahnya apa? Wal laili idza saja. Kemudian ini sudah kedengarannya sudah tidak ijaz, ya. Tidak senang ketika kita dengar, ya. Ya, jadi Al-Qur'an itu menimbulkan banyak ijaz. Orang yang mendengarkan Al-Qur'an ini akan merasa senang. Ya. Bahkan di antara kita saja membaca Al-Qur'an, dari kecil kita membaca Al-Qur'an. Diajari oleh orang tua kita, diajari oleh guru-guru kita di rumah, sampai sekarang kita membaca Al-Quran tidak merasa jenuh, ya kan? Kita membaca Al-Quran dari kecil sampai sekarang tua, ya. Ya. Ini tidak sedikit pun dalam diri kita, hati kita merasa jenuh membaca Al-Quran. Pasti terus kita ulang, padahal bacaannya tetap sama. Ya. Itu adalah di antara mukjizatnya Al-Quran. Jadi ketika dibaca itu tidak ada unsur kejenuhan dalam diri kita. Malah tambah senang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang sangat tadabbur itu membaca Al-Quran sampai nangis. Ya. Tapi bukan nangis ingat terhadap hutangnya atau pacarannya yang diputus, bukan. Ya. Tapi dia itu apa? Mentadabburi terhadap isi Al-Quran. Coba kita lihat terhadap imam-imam Mekah, ya. Imam-imam Masjidil Haram sampai tidak bisa melanjutkan bacanya karena apa? Karena nangis, ya. Karena saking hatinya tersentuh membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nah, itu di antara ijaznya Al-Qur'an. Sayyidina Umar pun ketika masuk Islam apa? Barokahnya Al-Qur'an. Ketika apa? Saudaranya membaca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Langsung pas waktu itu Sayyidina Umar langsung tersentuh hatinya. Padahal waktu itu Sayyidina Umar masih belum masuk Islam. Itu di antara barokahnya membaca Al-Qur'an. Makanya orang yang sering baca Al-Qur'an itu diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Itu barokahnya Al-Qur'an. Makanya dalam doa khatmil Qur'an itu wasyarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa akribna bi karamati khatmil Qur'an. Ya Allah, muliakanlah diri kami dengan barokahnya khatam Al-Qur'an. Ya. Makanya di pondok pesantren itu banyak kegiatan-kegiatan, di antaranya adalah menghatamkan
Al-Quran. Karena di antara faedahnya orang yang sudah hatam Al-Quran, itu 70.000 malaikat mengamini pas waktu orang itu menghatamkan Al-Quran. 70.000. Ya, itu malaikat. Ya, bukan kampanye. Ya. Jadi 70.000 malaikat datang semua. Dan mengamini apa yang diminta dia itu kepada Allah. Ya. Coba doa kita kalau diamini oleh para malaikat, maka mustajab, makbul doa kita. Ya. Nah, itu. Jadi larangan keras bagi kita membaca Al-Quran itu dari belakang sampai ke depan itu tidak boleh. Ya. Harus secara berurutan. Ya. Itu satu bisa menghilangkan terhadap i'jazul Quran, yang kedua bisa menghilangkan hikmat tartibil ayat, bisa menghilangkan terhadap urut-urutannya ayat. Jadi ayatnya sudah tidak urut. Masa membaca Al-Quran, baca surat misalnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal laili idza saja wadduha. Ini kan tak lebur gading. Ya. Sekalipun misalnya suaranya indah, ya. Apalagi suaranya tak nyaman sekali. Ya. Baca dengan cara metode yang seperti itu. Ini adalah hal yang salah. Bisa menghilangkan terhadap satu i'jazul Al-Quran, yang kedua hikmahnya tertibil ayat. Ayatnya akan kacau, ya. Ya. Gitu. Jadi Al-Quran itu sudah indah. Ya. Jadi setiap ayat itu mengandung keindahan. Ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya sajaknya bagus. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada Al-Quran. Ya. Maka ada orang yang ingin menandingi terhadap Al-Quran, ya tidak mampu. Ya. Sehingga di situ ada cerita Musailamah al-Kadzab, ya, ingin menandingi surat Al-Fil, Al-Filu Al-Fil, Anfuhu Tawil. Ya, itu lebur sekali. Tidak ada ijaz sama sekali. Akan beda mana itu kalamun nas, ucapannya manusia dengan kalamullah. Coba kita baca surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini begitu indah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Indah. Tapi kalau ciptaannya Musailamah al-Kadzab, ya, didengar itu sudah tidak indah. Al-fil wa al-fil anfuhu tawil, ya. Nyaman kita dengan suaranya, ya. Jadi kalau sudah kalamun nas itu tidak bisa menandingi terhadap kalamullah. Ya. Seindah apapun siiran kita, ya, maka tidak bisa menandingi keindahan Al-Quran. Ya, karena apa? Karena itu mukjizat, dan mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Ya. Kalau ada amrun khariqun lil ada sesuatu perkara yang luar biasa yang menyalahi terhadap kebiasaannya, ya, seperti mukjizat, ya, ini tidak bisa ditandingi. Kalau masih bisa ditandingi, bukan mukjizat namanya. Ya. Kalau masih bisa ditandingi, bukan mukjizat. Ya. Apa misalnya seperti karomah, ada orang yang bisa berjalan di atas air. Itu bukan hanya satu orang saja yang bisa berjalan di atas air. Banyak ulama-ulama dulu, wali-wali dulu, ya, yang masih belum ada Suramadu bisa, ya, yang masih belum ada perahu, ya, ke Surabaya, ya, tinggal lewat di atas laut, ya, itu. Nah, itu. Jadi kalau bisa ditandingi itu bukan namanya mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Nah, contohnya di antara mukjizatnya Allah kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi terhadap Al-Quran. Ya, coba, tidak ada. Ya, itu adalah ijaznya Al-Quran. Kalau pendapatnya Imam Malik dan Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, baca surat yang dari awal dari akhir, ya, yang tidak urut itu, ya, beliau tidak suka, sehingga Imam Malik itu mengatakan wa yaqulu hadza adimun. Orang yang baca Al-Qur'an pakai cara seperti itu, ini dosa besar, ya. Baca inna syani'aka huwal abtar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Ini kata Imam Malik, hada azimun, dosa besar.
Kalau baca Al-Quran dengan cara ayatnya itu tidak urut, loncat-loncat. Bahkan kata Imam Abdullah bin Mas'ud, dzalika mangkusul, kalau bi orang yang pakai cara seperti itu aten terbalik, ya, tak pada bi selain. Nah, itu kalau tapi wa amma ta'limus sibyan min akhiril mushaf ila awwalihi fa hasanun laisa min hadzal bab. Tapi kalau tujuannya ini mengajari terhadap anak kecil, ya, seperti Arfad, ini kan masih kecil, ya. Ini kalau pakai cara yang seperti ini, fahasanun ini bagus, ya. Coba kita qiraati di Qur'ani itu kan dipotong-potong, ada kola, kemudian setelahnya ada itu dipotong-potong, ya. Ini fahasanun, tapi laisa min hadal bab. Tentang penjelasan kesunahan hal yang seperti ini dianggap bagus, ini tidak termasuk dalam bab yang kita bahas, ya. Itu bab lain, karena tujuannya ta'limus sibyan, mengajari terhadap anak-anak kecil. Ya namanya anak pasti kecil, ya. Karena apa kok bagus pakai cara yang seperti itu kalau kita mengajari anak kecil, ya, artinya diloncat-loncat. Misalnya kita lihat di Qur'ani atau di qiraati itu kan dipotong-potong, ya. Itu apa ya? Qiraatun mutafasilah. Nah, taklimnya dikatakan membaca Al-Qur'an dengan cara terpisah, dan itu juga fi ayamin muta'addidah, diajarkan pada waktu yang tertentu saja. Nah, dan ini ma'ama fihi min tashilil hifdzi alaihim. Dan ini dengan cara yang seperti ini bisa memudahkan terhadap anak kecil untuk menghafalkan Al-Qur'an lebih mudah. Nah, kalau dipotong-potong ayatnya daripada kemudian disambung yang begitu panjang, nah ini akan menyulitkan bagi mereka, bagi anak kecil. Tapi kalau yang sudah dewasa, nah, maka seharusnya pakai metode yang pertama dengan cara tertib, ya. Jadi kita mengajari anak kecil, anak-anak kita, saudara kita yang masih kecil, ya, boleh kita membaca Al-Quran, mengajari Al-Quran min akhiril suratnya, boleh kita min akhiril mushafnya, boleh, ya, dari awal, ya, dari akhir sampai awal, ini bagus, ya. Ya, ini termasuk di bab lain, dan ini bisa juga memudahkan terhadap mereka untuk menghafalkan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan barokah dan manfaat, dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Al-hadini Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.